Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah manajemen logistik dengan materi pembelian dalam perusahaan. Nama perkenalkan, nama saya Bintang Sustoibowo dengan nomor NIM 2892150293. Saya dari Prodi Manajemen Malam B1. Nah, daripada lama-lama, mari kita lanjut ke materinya. Pengertian sistem pembelian. Sistem pembelian adalah proses pengadaan barang dan jasa dengan bantuan aplikasi dan teknologi berbasis internet. Kemunculan sistem ini memungkinkan terjadinya otomatisasi proses bisnis internal sekaligus menyediakan platform yang mendukung automasi di tingkat global. Sistem pembelian membantu perusahaan untuk mengontrol biaya, procurement menjadi lebih efisien dan mengelola pengajuan pembelian dari setiap cabang dan mendapatkan penawaran terbaik dari supplier dengan sistem e-procurement terbaik dari khas mikro. Aktivitas pembelian menjadi salah satu kegiatan yang umum terjadi pada sebuah perusahaan. Untuk membuat proses pembelian lebih efisien, maka perusahaan membutuhkan sebuah sistem, salah satunya dengan sistem pembelian. Perusahaan yang membutuhkan persediaan dalam jumlah cukup banyak harus segera bertindak agar pengadaan persediaan bisa terpenuhi. Pada dasarnya, pembelian adalah suatu bentuk kegiatan suatu perusahaan untuk membeli bahan baku, berbagai alat usaha, mesin produksi, ataupun berbagai bahan bangunan, peralatan, reparasi, serta jasa yang saat itu sedang diperlukan untuk pihak perusahaan. Fungsi sistem pembelian. 1. Fungsi gudang, yaitu mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. Fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan untuk barang-barang yang langsung pakai. Tidak diselenggarakan persediaan barang di gudang. Yang mengajukan permintaan pembelian ialah pemakai barang langsung. Yang kedua, fungsi pembelian. Meminta penawaran harga dari pemasok, menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan melakukan pemilihan pemasok, dan membuat order pembelian kepada pemasok pilihan perusahaan dan Anda. Anda memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang ketiga, fungsi penerimaan. Memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok, menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan, dan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kualitas barang yang masuk dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari transaksi retur penjualan. Yang keempat, fungsi akuntansi. Wajib mencatat kewajiban yang muncul dari transaksi pembelian. Mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan untuk penyelenggarakan arsip dokumen sumber bukti kas keluar yang berfungsi sebagai catatan utang atau penyelenggaraan kartu utang sebagai bukti pembantu utang. Yang selanjutnya, prosedur sistem pembelian. Nomor 1. Prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur permintaan pembelian bahan baku, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian pada aplikasi pembelian dalam bentuk formulir surat permintaan bahan baku kepada bagian pembelian. Buat purchase request dan mengubah jadi purchase order, serta kirim penawaran ke supplier dengan sistem pembelian dalam beberapa klik saja. Yang kedua, prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Pada prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai macam syarat pembelian yang bertujuan untuk menjadi pemasok perusahaan. Yang ketiga, prosedur order pembelian. Fungsi pembelian di sini adalah mengirim surat order pembelian kepada pemasok pilihan perusahaan
Dalam proses ini, sistem pembelian mengirimkan surat pesanan mengenai barang dan kuantitas barang yang akan dipesan kepada pemasok yang telah dipilih dan telah menjalin kerjasama. Yang keempat, penerimaan barang dalam fungsi prosedur penerimaan barang. Fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan segala jenis, kuantitas, dan mutu barang yang telah masuk dari pemasok, yang kemudian diikuti dengan membuat laporan penerimaan barang. Yang kelima, prosedur pencatatan hutang. Dalam fungsi ini, akuntansi memeriksa segala dokumen-dokumen yang terkait dengan pembelian dan menyelenggarakan pencatatan hutang, atau mengarsipkan sumber berbagai pencatatan hutang. Yang keenam, prosedur distribusi pembelian. Prosedur ini meliputi distribusi akun yang keluar dari transaksi pembelian sebagai kepentingan pembuatan laporan manajemen. Dalam prosedur distribusi pembelian, keuangan bertugas untuk melakukan pembayaran pesanan atau membayar utang pembelian. Yang selanjutnya, manfaat sistem pembelian. Perusahaan memerlukan sistem pembelian yang memiliki fitur-fitur yang banyak manfaat. Sistem pembelian khas mikro dapat membantu mengefisienkan proses pembelian perusahaan Anda karena dapat memberikan manfaat seperti keterlacakan penuh. Produk yang masuk ke gudang dapat terlacak dengan mudah dan notifikasi dari software pembelian akan muncul ketika pesanan terkirim atau diterima. Dengan fungsi yang bisa membantu Anda untuk mencatat barang yang masuk dan keluar juga. Anda juga bisa memanfaatkan aplikasi ini sebagai penyimpanan data milik Anda. Dan dengan menggunakan aplikasi ini, Anda juga bisa meminimalisir risiko kesalahan yang terjadi ketika Anda mencatat stok barang Anda. Dan juga Anda bisa memantau sistem persediaan barang Anda di dalam gudang. Manajemen back order mudah. Back order adalah kondisi Anda dapat membeli produk sekarang dan menerimanya di waktu mendatang ketika produk tersedia. Penyebab back order, Anda dapat membeli produk sekarang. Penyebab back order antara lain permintaan yang tinggi, safety stock rendah, serta adanya permasalahan dengan produsen dan supplier. Terkadang perusahaan tidak dapat merencanakan atau menghindari back order. Apabila perusahaan masih memakai cara manual dalam prosesnya, termasuk pencatatan di kertas dan double entry, ini akan membuat proses semakin lambat dan berulang terjadi human error. Biaya pronouncement terkontrol. Bila tidak teratur dalam sebuah sistem, maka proses dalam membuat pengadaan barang juga tidak bisa ringkas. Dengan sistem manajemen yang jelas, maka perusahaan dapat melakukan pengadaan barang dengan mudah. Misalnya, menjadi lebih jelas mengenai timeline dari sebuah pengadaan barang, perusahaan bisa melihat dengan jelas kapan akan melakukan tender dan kapan dapat memulai menggunakan barang. Pembayaran tepat waktu. Dalam bisnis, terkadang utang piutang tidak dapat terelakkan. Mungkin pernah suatu perusahaan lupa melakukan pembayaran tagihan. Akhirnya perusahaan itu harus menanggung denda atau bunga sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Sementara pihak yang lupa melakukan penagihan piutang pun akan kesusahan dengan neraca keuangan yang menjadi tidak seimbang karena pemasukan yang tertunda. Oleh karena itu, pembayaran invoice tepat waktu merupakan hal yang wajib dilakukan. Baik, saya pikir sudah sampai di sini saja presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.